Anak kecil itu memiliki keterampilan memotong yang luar biasa. Dalam sekejap, ia memotong lobak setipis sayap capung. Pemilik restoran yang melihat itu langsung terkejut. Tak disangka, anak kecil yang datang melamar sebagai koki memiliki kemampuan sebesar itu. Namun saat itu, pemilik restoran pesaing datang untuk mencari masalah. Ia merasa restoran milik pemilik tersebut tidak layak mengikuti kompetisi koki besok. Lebih baik langsung keluar saja. Pada saat yang sama, koki utama restoran itu mengeluarkan satu hidangan baru. Dengan percaya diri ia mengatakan bahwa dia bisa memenangkan kompetisi kali ini. Namun koki pesaing hanya melihat sekilas dan mengatakan bahwa udang api ini bau amisnya sangat kuat. Bahkan anjing pun tidak mau memakannya. Tidak ada harapan untuk menyelamatkannya. Tak disangka, saat itu anak kecil tiba-tiba berkata bahwa dia punya cara. Pemilik restoran pesaing pun mengejeknya. Anak kecil ini berani sekali bicara seperti itu. Namun dalam detik berikutnya, semua orang langsung terkejut. Ternyata kakek dari anak kecil itu adalah seorang koki legendaris. 3 keluarga besar bahkan harus mengantri 10 tahun, hanya untuk mencicipi masakan dari koki legendaris itu. Pada hari itu, setelah mencicipi masakan cucunya, kakeknya merasa bahwa masakan cucunya sudah melampaui dirinya. Lalu ia memutuskan untuk membiarkan cucunya turun gunung, dan ikut serta dalam kompetisi koki besar, dengan harapan bisa menemukan orang tua kandungnya. Ia pun memberikan 2 benda pusaka kepada cucunya, yang dapat membantu menemukan keluarganya. Tak lama kemudian, ia sampai di bawah gunung, dan kebetulan melihat restoran yang membuka lowongan koki. Hanya dengan status kepala koki, ia bisa mengikuti kompetisi. Barulah ia berniat melamar sebagai kepala koki. Sementara itu, melihat anak kecil berhasil menyelamatkan sebuah hidangan. Esok hari adalah kompetisi koki besar tahunan. Maka pemilik restoran berencana untuk menjadikan anak kecil itu asisten bagi kepala koki di restorannya untuk ikut kompetisi, sebagai ujian untuk mengukur kemampuan sesungguhnya dari anak itu. Namun kepala koki merasa iri. Ia meremehkan anak kecil itu, menganggapnya tidak pantas menjadi asistennya, dan mulai merencanakan dalam hatinya. Besok di kompetisi, ia akan membuat pemilik restoran itu berlutut memohon padanya. Namun kepala koki tidak tahu bahwa anak kecil itu akan langsung mengejutkan semua orang. Kompetisi akan segera dimulai. Juri mengumumkan bahwa siapapun yang menang dalam kompetisi ini akan diberikan penghargaan dari asosiasi koki dalam hal pengetahuan dan manajemen. Sedangkan yang kalah akan kehilangan investasi dan tutup usaha. Putaran pertama adalah uji memasak sup. Pihak pesaing mengirimkan kepala koki terbaiknya. Ia mengeluarkan sebuah panci. Konon, apapun yang dimasak dalam panci itu akan menjadi sangat lezat. Sedangkan kepala koki restoran merasa panik karena kemampuan masaknya tidak cukup baik. Ia takut akan kehilangan muka. Ia ragu-ragu dan tak berani maju untuk bertanding. Juri hampir mengumumkan kekalahan. Pada saat krusial itu, anak kecil tersebut mengeluarkan resep rahasianya. Semua orang terkejut dengan apa yang dilakukan anak kecil itu. Mereka bahkan mengejeknya karena hanya seorang anak, tidak mungkin memiliki keterampilan memasak yang hebat. Namun saat anak kecil itu membuka panci, semua orang terperangah.